Pernahkah kalian melewati jalur Pantura Brebes tengah malam, dan tanpa sengaja mendengar suara kereta api padahal relnya sudah lama mati? Malam ini, kita akan mengungkap misteri stasiun tua yang sudah ditutup sejak tahun 70-an. Tempat di mana suara kereta gaib, teriakan penumpang, dan bayangan sosok penunggu masih sering terdengar hingga sekarang. Inilah kisah nyata yang membuat siapapun merinding. Stasiun tua Pantura Brebes, suara kereta dari tahun 1970-an masih terdengar. Di jalur Pantura Brebes, ada sebuah stasiun tua yang kini hanya tinggal nama. Letaknya tidak jauh dari jalan raya, tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu dan semak belukar yang makin hari makin menutupinya. Orang yang lewat sekilas mungkin tak akan sadar kalau di sana pernah berdiri sebuah stasiun yang dulu ramai dengan lalu lalang penumpang dan hiruk-pikuk kehidupan. Kini, bangunannya lebih mirip rumah kosong yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Bangunan stasiun itu masih berdiri, tapi rapuh. Atap gentengnya banyak yang bolong, sebagian runtuh, meninggalkan celah besar yang membuat cahaya matahari masuk ke dalam ruangan di siang hari. Kayu-kayu penyangganya lapuk, dinding temboknya penuh lumut hijau, dan cat putih yang dulu bersih kini terkelupas, menyisakan warna kusam yang tak sedap dipandang. Di beberapa bagian, temboknya retak, seperti menunggu waktu untuk benar-benar roboh. Rel yang dulu menghubungkan stasiun itu dengan kota-kota lain kini sudah berkarat parah. Rumput liar tumbuh lebat di sepanjang jalur, menutupi sebagian besar besi yang dulu berkilau ketika dilintasi roda kereta. Ada bagian rel yang sudah bengkok, ada pula yang patah. Jembatan besi kecil yang menghubungkan jalur rel melewati sebuah sungai kecil pun sudah kropos, berkarat, dan penuh coretan dari anak-anak nakal yang mungkin iseng bermain di sana. Sejak akhir tahun 70-an, stasiun ini resmi ditutup. Alasannya, jalur yang menghubungkannya dianggap terlalu rawan, sering longsor, dan tidak ekonomis lagi untuk dilalui. Saat itu, banyak penumpang kecewa karena stasiun ini jadi satu-satunya akses mudah untuk bepergian keluar kota. Namun lambat laun, semua orang melupakan stasiun ini. Perlahan tapi pasti, ia terkubur waktu, tertinggal oleh perkembangan zaman. Namun, meski sudah puluhan tahun tidak lagi beroperasi, cerita tentang stasiun tua ini tidak pernah benar-benar mati. Justru, semakin lama semakin banyak kisah aneh yang beredar. Orang-orang masih sering mendengar suara kereta api dari arah stasiun itu, seolah-olah waktu di sana berhenti di tahun 70-an. Bukan hanya sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali orang bercerita. Mereka yang melintas di jalur Pantura pada malam hari sering mendengar suara gemuruh roda besi menghantam rel, lengkap dengan peluit khas masinis yang melengking panjang. Kadang-kadang, suara teriakan penumpang terdengar samar, bercampur dengan deru kereta yang semakin dekat. Padahal, rel itu sudah lama mati. Tidak ada lagi kereta api yang lewat, apalagi berhenti di stasiun itu. Cerita makin seram ketika beberapa warga mengaku pernah melihat cahaya lampu besar, seperti lampu lokomotif tua, datang dari arah kejauhan. Cahayanya terang, menembus kegelapan malam. Tapi anehnya, ketika cahaya itu semakin dekat, tiba-tiba hilang begitu saja, lenyap di udara. Tidak ada kereta, tidak ada lokomotif, hanya rel berkarat yang kosong dan sunyi. Ada seorang tukang ojek bernama Hendra, yang suatu malam pulang larut lewat jalur itu. Ia bercerita bahwa dirinya mendengar suara gemuruh seperti kereta lewat. Getaran tanah terasa jelas di bawah motornya. Karena penasaran, ia sempat berhenti, menepi, dan menunggu. Dari kejauhan, terlihat cahaya terang seperti lokomotif yang mendekat. Tapi saat cahaya itu semakin dekat, suara makin keras, tiba-tiba semuanya menghilang. Gelap gulita kembali menyelimuti. Tidak ada apa-apa. Hendra pulang dengan wajah pucat pasi. Dan sejak malam itu ia tidak pernah mau lewat jalan itu lagi kalau sudah lewat jam 11 malam. Cerita lain datang dari sekelompok anak muda yang mencoba uji nyali di stasiun tua itu. Mereka duduk-duduk di peron sambil menyalakan rokok, tertawa-tawa, mencoba membuktikan kalau cerita-cerita horor yang beredar hanyalah bualan belaka. Tapi, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, tawa mereka mendadak lenyap. Dari arah ujung rel terdengar suara peluit panjang, nyaring, menusuk telinga. Titit, begitu jelas, seolah-olah masinis sedang memberi aba-aba. Tak lama kemudian, suara gemuruh roda kereta terdengar mendekat. Angin kencang berembus seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat melewati mereka. Beberapa dari anak muda itu mengaku melihat bayangan kereta melintas di depan mata,
lengkap dengan gerbong dan penumpang. Tapi ketika mereka menoleh, rel di depan mereka tetap kosong. Hanya rumput liar yang bergoyang diterpa angin. Sejak saat itu, anak-anak muda itu tidak berani lagi main ke sana. Yang paling menyeramkan adalah cerita dari seorang kuli bangunan bernama Warno, yang rumahnya hanya beberapa ratus meter dari stasiun itu. Ia sering pulang larut malam setelah bekerja, dan jalur tercepat adalah lewat dekat stasiun. Suatu malam, ia mendengar suara orang-orang bercakap-cakap ramai dari arah peron. Seperti suara penumpang yang sedang menunggu kereta. Ia pikir ada warga yang sedang kumpul atau nongkrong. Tapi begitu didekati, ia melihat beberapa sosok duduk di bangku panjang peron. Pakaian mereka aneh, jadul, seperti gaya tahun 70-an. Ada yang memakai kebaya, ada yang memakai kemeja dengan celana cutbray. Warno mencoba menyapa, tapi mereka tidak menoleh. Saat ia melangkah lebih dekat, tubuh mereka mulai memudar perlahan, sampai akhirnya hilang sama sekali di depan matanya. Bangku peron itu kosong, sepi, hanya bayangan dirinya sendiri yang terlihat di bawah cahaya bulan. Warno pulang dengan tubuh gemetar dan tidak pernah lagi berani mendekat ke stasiun itu. Semakin banyak cerita yang beredar, semakin kuat keyakinan orang-orang bahwa stasiun tua Pantura Brebes bukan sekadar bangunan terbengkalai biasa. Ada sesuatu yang masih hidup di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seolah-olah arwah penumpang dan masinis dari masa lalu masih terjebak di stasiun itu, menunggu kereta yang tak pernah benar-benar ada. Banyak orang percaya, suara kereta yang masih terdengar hingga sekarang adalah kereta dari dunia lain. Kereta yang berhenti di antara dua dimensi, dunia nyata dan dunia gaib. Kereta itu adalah kereta hantu, yang masih setia melintas di jalurnya, meski jalur itu sudah lama mati. Penumpangnya adalah arwah-arwah yang dulu pernah menumpang, dan kini tidak bisa pergi kemana-mana. Malam-malam di sekitar stasiun semakin menyeramkan. Angin yang berembus dari arah bangunan itu selalu membawa hawa dingin yang menusuk tulang, bahkan ketika cuaca sedang panas sekalipun. Burung hantu sering terdengar bersahut-sahutan di pepohonan bambu. Kadang-kadang, suara langkah kaki terdengar di atas peron yang kosong. Ada pula yang bercerita, jika berdiri di rel dekat stasiun saat tengah malam, orang bisa mendengar suara masinis berteriak, "Naik, naik, kereta segera berangkat." Suara itu jelas terdengar, padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa sopir truk yang sering melintas jalur Pantura pun pernah mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat kereta melintas di perlintasan, padahal palang pintu sudah lama rusak dan tidak pernah lagi digunakan. Mereka sampai menghentikan truknya, membiarkan kereta itu lewat, padahal kenyataannya rel kosong. Ada juga sopir yang hampir mengalami kecelakaan, karena mendadak menginjak rem saat melihat bayangan kereta yang tiba-tiba muncul di depannya lalu hilang begitu saja. Cerita-cerita itu terus diwariskan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya hanya mitos belaka. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang benar-benar berani tinggal terlalu lama di stasiun itu, apalagi saat tengah malam. Bahkan siang hari pun, suasananya tetap terasa menyeramkan. Seperti ada mata-mata yang selalu mengawasi dari balik jendela-jendela kosong yang bolong. Dan di antara semua cerita menyeramkan itu, ada satu hal yang membuat stasiun ini begitu menakutkan sekaligus misterius. Suara kereta dari tahun 1970-an yang masih terdengar sampai sekarang. Suara yang seolah menghidupkan kembali masa lalu, masa ketika stasiun itu masih berfungsi, ketika penumpang masih datang dan pergi, ketika kehidupan masih ramai. Bedanya, kini penumpang yang terdengar hanyalah bayangan. Suara-suara tanpa wujud, yang entah kenapa masih terus menunggu kereta yang tidak pernah datang. Orang-orang yang tinggal di sekitar stasiun tahu satu hal, jangan pernah menantang atau meremehkan keberadaan stasiun tua itu. Karena sekali kamu mendengar suara kereta gaibnya, ada kemungkinan arwah penumpangnya akan menganggapmu sebagai bagian dari mereka. Dan jika itu sudah terjadi, mungkin kamu juga akan ikut duduk di peron tua itu, menunggu kereta yang tak pernah sampai. Kalau bicara soal stasiun tua Pantura di Brebes ini, hampir semua warga yang tinggal tak jauh dari sana punya kisah masing-masing. Entah itu cerita yang mereka alami sendiri, cerita dari keluarga, atau sekadar dari tetangga yang mengaku pernah melihat atau mendengar sesuatu. Anehnya, meski sudah puluhan tahun berlalu, cerita-cerita itu tidak pernah berhenti. Justru makin lama makin banyak yang beredar. Seakan stasiun itu memang sengaja hidup untuk terus menebarkan misteri. Sebut saja Pak Min,
Seorang pedagang kopi tua yang warungnya berdiri persis di tepi jalan, tidak jauh dari jalur menuju stasiun. Warungnya sederhana, hanya berdinding bambu dan beratap seng, tapi selalu ramai dengan sopir truk, tukang ojek, dan orang-orang yang singgah sekadar untuk minum kopi panas di malam hari. Kalau sudah larut, biasanya obrolan di warung itu mulai bergeser. Dari topik ringan soal harga bawang atau keluhan jalanan rusak, perlahan masuk ke cerita horor seputar stasiun tua. Pak Min sering jadi narasumber utama. Ia mengaku sudah terlalu sering mendengar suara kereta itu, sampai-sampai sudah tidak kaget lagi. Jam 12 lewat dikit biasanya lewat tuh kereta, ujarnya sambil menyalakan rokok. Asapnya mengepul ke udara malam. Suaranya keras, getarannya sampai ke tanah. Gelas kopi di meja aja suka bergetar. Tapi kalau dilihat, rel kosong, gak ada apa-apa. Udah kayak gitu bertahun-tahun. Cerita Pak Min bukan satu-satunya. Ada juga Bu Narti, seorang janda tua yang rumahnya hanya berjarak sekitar 100 meter dari stasiun. Hidupnya sederhana, hanya ditemani cucunya yang masih kecil. Suatu malam, saat ia menidurkan cucunya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah stasiun. Suara itu bukan hanya kereta, tapi juga seperti orang-orang berteriak dan bercakap-cakap ramai. Karena penasaran, ia memberanikan diri mengintip lewat jendela rumahnya yang menghadap ke arah stasiun. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok seorang perempuan duduk di bangku peron. Pakaian perempuan itu mencolok, kebaya putih sederhana, rambut panjang terurai hingga menutupi wajah. Perempuan itu duduk diam, seolah sedang menunggu seseorang. Awalnya Bu Narti mengira mungkin ada orang tersesat atau sekadar istirahat. Tapi ketika perempuan itu menoleh, Bu Narti menjerit ketakutan. Wajahnya datar, polos, tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit pucat yang rata seperti topeng kosong. Sejak kejadian itu, Bu Narti tidak pernah lagi berani membuka jendela rumahnya malam-malam. Katanya, sampai sekarang pun ia masih sering mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Seolah ada yang berjalan bolak-balik menuju stasiun, padahal kalau dicek, tidak ada siapa-siapa. Cerita lain datang dari seorang penjaga malam bernama Surip. Tugasnya menjaga gudang barang di dekat jalur Pantura, dan kadang ia harus berkeliling sampai mendekati area stasiun tua. Surip terkenal berani, tapi sekaligus agak sombong soal urusan gaib. Hantu tuh gak ada, palingan cuma perasaan kita aja, begitu katanya suatu ketika. Namun, malam itu keyakinannya berubah total. Sekitar pukul 12:30 dini hari, Surip berjalan melewati rel tua itu. Tiba-tiba ia mendengar suara peluit panjang. Ia berhenti, menajamkan telinga. Suara gemuruh roda kereta menyusul tak lama kemudian. Awalnya ia yakin itu halusinasi, tapi tanah di bawah kakinya bergetar. Angin kencang berembus, membuat ranting-ranting pohon berderak. Dari ujung rel, terlihat cahaya putih terang, makin lama makin mendekat. Surip menyingkir ke pinggir, refleks seperti orang yang hendak menghindari kereta yang benar-benar lewat. Dan saat itu terjadi, matanya terpaku. Sebuah kereta api tua dengan cat hitam kusam melintas tepat di depannya. Gerbong demi gerbong terlihat jelas, penuh penumpang. Tapi penumpang-penumpang itu wajahnya pucat, kosong, sebagian menatap lurus tanpa ekspresi, sebagian lagi seakan sedang menangis. Ada juga yang melambai pelan, seolah ingin mengajak Surip ikut naik. Ketika kereta itu berlalu dan menghilang, Surip gemetar hebat. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di tanah. Sejak malam itu, ia berhenti bekerja sebagai penjaga malam, memilih pekerjaan lain yang lebih jauh dari stasiun. Katanya, pengalaman itu tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Selain cerita orang dewasa, ada pula kisah dari anak-anak kecil yang sering bermain di sekitar rel. Anak-anak biasanya tidak terlalu memikirkan soal hantu, tapi beberapa kali mereka pulang dengan wajah pucat karena katanya sempat melihat orang-orang aneh di peron. Menurut pengakuan mereka, sosok itu memakai pakaian jadul dan berbicara dengan logat yang tidak mereka mengerti. Yang paling menyeramkan, salah satu anak mengaku pernah diajak oleh seorang pria berpakaian seragam masinis. Pria itu berkata, "Ayo ikut, kereta sebentar lagi datang." Untung saja si anak ketakutan dan lari pulang. Cerita-cerita ini makin memperkuat keyakinan warga bahwa stasiun tua Pantura memang bukan tempat biasa. Ada yang percaya bahwa arwah para penumpang masih terjebak di sana. Ada juga yang bilang masinis terakhir stasiun itu meninggal tidak wajar. Dan kini ia masih terus menjalankan kereta gaibnya di jalur yang sudah mati. Yang jelas, meski berbeda-beda,
Semua cerita punya satu kesamaan. Suara kereta api dari tahun 70-an itu masih terdengar sampai sekarang. Tidak peduli berapa kali orang mencoba menyangkal, suara itu selalu kembali, terutama di tengah malam. Bahkan, beberapa warga mengatakan kalau semakin keras kamu mencoba mendengar, semakin jelas pula suara itu terdengar, seakan-akan kereta itu benar-benar lewat di depanmu. Karena itulah, sebagian besar warga memilih untuk tidak terlalu dekat dengan stasiun setelah gelap. Bahkan para sopir angkot dan tukang becak yang biasa mangkal di sekitar sana pun pindah ke tempat lain ketika malam tiba. Hanya suara jangkrik, burung hantu, dan angin malam yang terdengar menyelimuti stasiun dalam kesunyian yang mencekam. Namun, ada satu hal yang paling menakutkan menurut warga sekitar. Beberapa orang yang terlalu sering mendengar suara kereta itu, konon akhirnya ikut terbawa. Mereka mendadak menghilang tanpa jejak, terakhir terlihat berjalan ke arah stasiun pada malam hari. Tidak pernah ada yang tahu kemana mereka pergi. Sebagian orang percaya mereka ikut naik ke dalam kereta gaib itu, menjadi penumpang baru yang terjebak selamanya di dalamnya. Sejak kabar itu menyebar, warga makin yakin untuk menjauhi stasiun. Mereka percaya bahwa tempat itu bukan lagi sekadar bangunan tua, tapi gerbang menuju dunia lain. Dunia di mana kereta api dari masa lalu masih terus berjalan, membawa arwah-arwah penumpang yang tak pernah sampai ke tujuan. Rasa penasaran memang sering lebih besar daripada rasa takut. Setelah mendengar begitu banyak cerita dari warga sekitar, aku dan dua temanku, Rio dan Fadli, akhirnya memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenarannya. Bukan sekali dua kali kami mendengar kisah tentang kereta hantu itu, tapi lama-lama rasa ingin tahu kami mengalahkan segala logika. Malam itu, sekitar pukul 11, kami berangkat menuju stasiun tua. Jalan menuju sana cukup sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang redup. Angin malam berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Sepanjang perjalanan, motor yang kami tumpangi terasa lebih berat dari biasanya, seakan ada beban tak terlihat yang ikut menumpang. Aku berusaha tidak terlalu memikirkannya, tapi jujur saja, bulu kuduku sudah mulai berdiri sejak kami memasuki jalan kecil yang mengarah ke stasiun. Ketika sampai di depan bangunan tua itu, suasana mendadak berubah. Tidak ada suara apapun selain gesekan dedaunan bambu yang tertiup angin. Dari kejauhan, bangunan stasiun terlihat suram. Dindingnya kusam penuh lumut, jendela-jendelanya bolong seperti mata kosong yang mengintip siapa saja yang berani datang. Atapnya yang bocor terlihat seperti mulut besar yang siap menelan siapapun yang masuk. Kami saling pandang, lalu tertawa kaku. Tawa itu bukan karena berani, tapi lebih karena menutupi rasa takut. Ya udah, kita masuk aja. Kalau cuma bangunan tua mah, apa yang ditakutin? Kata Rio, mencoba tegar meski aku tahu nada suaranya bergetar. Kami masuk ke area peron dengan hanya berbekal senter kecil dan kamera ponsel. Begitu melangkah, aroma besi karat bercampur bau lembab langsung menyeruak. Lantai peron dipenuhi dedaunan kering, sebagian basah karena air hujan yang bocor dari atap. Suara langkah kaki kami menggema, terdengar jelas di keheningan malam. Lihat deh, kata Fadli sambil menunjuk ke arah bangku panjang kayu yang masih berdiri. Bangku itu sudah rapuh, kayunya lapuk dimakan usia. Tapi entah kenapa masih utuh. Aku menyorotkan senter ke sana, dan sekilas aku merasa seperti ada bayangan duduk di ujung bangku. Aku buru-buru mengalihkan cahaya, pura-pura tidak melihat. Kami duduk di peron, mencoba menenangkan diri. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11:40. Masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum pukul 12, waktu yang menurut cerita warga sering jadi puncak kemunculan kereta gaib itu. Awalnya suasana hanya sepi. Angin sesekali berhembus, membuat suara dedaunan bergesekan. Tapi semakin lama, suasananya makin aneh. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti kami, lebih dingin daripada sebelumnya. Nafasku keluar berupa asap tipis, padahal ini bukan musim hujan yang biasanya bikin udara sedingin itu. Tiba-tiba terdengar suara samar. Awalnya pelan, seperti suara logam beradu dari kejauhan. Ting, ting, ting. Aku langsung terdiam, senter di tanganku sedikit bergetar. Rio menatapku dengan wajah tegang. Lo denger juga, kan? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Suara itu semakin jelas, berganti menjadi suara peluit panjang yang menusuk telinga. Titit. Suara itu menggema di seluruh area stasiun, membuat bulu kuduku merinding seketika. Fadli buru-buru berdiri, wajahnya pucat. Anjir, beneran ada, bisiknya lirih.
Belum sempat kami bicara lagi, tanah di bawah kami mulai bergetar halus. Getarannya makin lama makin kuat, seperti ada sesuatu yang sangat berat sedang melaju di atas rel. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh roda besi menghantam rel yang berkarat. Geleduk, geleduk, geleduk. Suaranya mendekat, semakin lama semakin keras. Aku memandang lurus ke arah rel yang gelap, dan di sanalah sebuah cahaya besar mulai muncul dari ujung jalur. Cahaya putih kekuningan, persis seperti lampu lokomotif tua. Cahayanya makin terang, menembus kegelapan, mendekat ke arah kami. Tanganku dingin, jantungku berdetak kencang, tapi tubuhku seolah terkunci. Rio menelan ludah, sementara Fadli mundur perlahan. Itu kereta, kan? Gumamnya tak percaya, dan benar saja, dalam hitungan detik, sosok kereta api tua muncul dengan jelas. Lokomotif hitam besar melaju dengan suara raungan mesin tua. Asap hitam mengepul dari cerobongnya, bau besi panas bercampur bau arang menyengat hidungku. Kereta itu lewat tepat di depan mata, tapi anehnya, tidak ada angin kencang seperti biasanya ketika kereta lewat. Hanya hawa dingin menusuk yang membuat kulit terasa beku. Di dalam gerbong, terlihat bayangan penumpang duduk rapi. Wajah mereka pucat, beberapa menatap kosong keluar jendela. Ada yang memakai pakaian jadul, kemeja kotak-kotak dengan celana cutbray. Ada juga yang memakai kebaya lusuh. Beberapa penumpang menoleh ke arah kami. Matanya merah menyala, tatapan mereka menusuk, membuatku tak bisa mengalihkan pandangan. Yang paling menyeramkan, di salah satu gerbong ada seorang wanita duduk di dekat jendela. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Perlahan ia mengangkat tangannya, melambai ke arah kami. Senyumnya samar, tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku tahu jelas, itu bukan senyum ramah, melainkan senyum yang mengajak. Seolah-olah ia ingin kami ikut bersama mereka naik ke kereta itu. Kereta itu terus melaju, gerbong demi gerbong melintas. Lalu, tiba-tiba hilang. Cahaya lokomotif padam begitu saja, suara gemuruh lenyap, dan rel kembali gelap gulita seperti semula. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar. Kami semua terdiam, tubuh kaku, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja kami lihat. Aku menoleh ke Rio dan Fadli. Wajah mereka sama pucatnya denganku. Tak ada satupun yang berani bicara selama beberapa menit. Lalu, dari arah bangku peron yang kosong, terdengar suara lirih, seperti bisikan. Naiklah, kereta akan segera berangkat. Aku langsung berdiri, napasku tercekat. Rio menarik lenganku, wajahnya panik. Kita cabut sekarang juga, katanya. Tanpa berpikir panjang, kami berlari keluar dari stasiun, meninggalkan bangunan tua itu di belakang. Tapi meski sudah jauh, aku masih bisa mendengar suara samar gemuruh roda kereta itu, seolah masih mengikuti kami dari kejauhan. Malam itu benar-benar meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Sepulang dari stasiun, kami bertiga masih tidak berhenti membicarakan apa yang baru saja terjadi. Di perjalanan pulang, Rio terus menoleh ke belakang seakan takut kereta itu masih mengejar. Fadli berkali-kali membaca doa dengan suara terbata, dan aku sendiri hanya bisa diam, mencoba meyakinkan diriku bahwa semua yang kami lihat hanyalah halusinasi. Tapi semakin kupikir, semakin aku sadar bahwa halusinasi tidak mungkin bisa dirasakan bersama-sama dalam bentuk yang sama. Keesokan harinya, aku tidak bisa tenang. Bayangan wanita berambut panjang yang melambai dari jendela itu masih terpatri jelas di kepalaku. Tatapannya, senyumnya, bahkan gerakan tangannya terasa seperti masih memanggilku. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan, atau lebih buruk lagi, ada sesuatu yang menunggu kedatanganku kembali. Kami bertiga akhirnya berkumpul lagi sore harinya di warung kopi dekat alun-alun Brebes. Warung itu cukup ramai. Suara motor dan obrolan orang-orang sedikit menenangkan kami dari rasa takut yang masih tersisa. Rio membuka pembicaraan sambil menyeruput kopi hitam. Gue yakin itu bukan cuma halusinasi. Kita semua lihat hal yang sama. Kereta, penumpang, bahkan suara gemuruhnya. Gila, itu nyata. Fadli menimpali dengan wajah masih pucat. Tapi kenapa kereta itu masih ada? Bukannya jalurnya udah ditutup sejak tahun 70-an. Logikanya nggak mungkin ada kereta yang lewat. Aku diam sejenak, lalu berkata pelan, mungkin itu kereta dari masa lalu. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Angin sore berhembus, membuat suara terpal warung bergoyang. Aku menambahkan, kalian sadar nggak? Penumpang yang kita lihat semuanya pakai baju jadul, kayak dari era tahun 70-an.
Bahkan keretanya pun lokomotif tua, bukan yang model baru. Rio mengangguk, wajahnya serius. Iya, gue juga mikir gitu. Tapi kalau itu benar kereta dari masa lalu, kenapa masih muncul sampai sekarang? Dan kenapa di jalur yang udah mati? Pertanyaan itu membuat kami semakin penasaran. Rasa takut yang kemarin mencekam perlahan berubah jadi rasa ingin tahu yang lebih besar. Akhirnya kami sepakat untuk mencari tahu sejarah tentang stasiun tua itu. Kami mulai bertanya ke beberapa warga sekitar. Awalnya banyak yang enggan bercerita. Mereka hanya menggeleng, mengalihkan pembicaraan, atau malah menyuruh kami tidak usah mencampuri urusan gaib. Tapi akhirnya, ada seorang kakek tua penjual rokok di dekat pasar yang mau membuka suara. Kakek itu bernama Pak Sarmu. Dengan suara serak dan mata yang sudah keruh dimakan usia, ia mulai bercerita. Kalian itu nekat sekali. Stasiun tua itu bukan sembarang tempat. Ada sejarah kelam di sana yang nggak semua orang tahu. Kami bertiga mendengarkan dengan serius. Pak Sarmo menyalakan rokok kreteknya, menghembuskan asap pelan sebelum melanjutkan. Dulu, sekitar tahun 1976, ada kecelakaan kereta besar di jalur itu. Satu rangkaian penuh, dari lokomotif sampai gerbong terakhir, terguling di dekat jembatan kecil sebelum masuk stasiun. Ratusan orang jadi korban. Banyak yang meninggal seketika, ada juga yang terjepit di dalam gerbong sampai tak bisa diselamatkan. Aku merinding mendengar cerita itu. Rasanya seperti potongan puzzle yang hilang kini mulai menyatu. Pak Sarmo melanjutkan dengan suara lirih. Katanya, malam itu hujan deras, relicin, dan ada bagian yang amblas. Masinis nggak sempat mengerem, kereta tergelincir. Mayat-mayatnya dulu sempat ditumpuk di peron stasiun karena ruang di puskesmas nggak cukup. Bau darah, bau arang, bercampur jadi satu. Sejak saat itu, jalur itu dianggap angker. Gak lama kemudian, jalurnya ditutup. Rio menelan ludah, wajahnya menegang. Jadi, yang kita lihat semalam, itu arwah para penumpang yang meninggal. Pak Sarmo mengangguk pelan. Mereka masih sering lewat. Kereta itu nggak pernah benar-benar berhenti. Setiap malam Jumat atau malam-malam tertentu, orang bisa dengar atau lihat mereka. Itu kereta dari masa lalu yang masih terjebak di jalurnya. Aku merasakan hawa dingin merayap di tengkukku. Rasanya cerita Pak Sarmo menguatkan semua yang kami alami. Wanita yang melambai dari jendela, tatapan penumpang, bahkan suara gemuruh roda besi itu. Semuanya adalah bagian dari tragedi yang tak pernah usai. Fadli yang sejak tadi diam akhirnya berkata dengan suara bergetar. Kalau gitu, kenapa mereka masih muncul? Apa yang mereka mau? Pak Sarmo menatap kami bergantian, lalu menghembuskan asap rokok terakhirnya. Mungkin mereka masih mencari jalan pulang. Atau mungkin mereka ingin ada yang menemani. Kereta itu selalu butuh penumpang baru. Ucapan terakhir itu membuat darahku terasa membeku. Dalam sekejap, suasana warung yang ramai pun tak mampu mengusir rasa takut yang kembali menguasai kami. Aku sadar, apa yang kami alami bukanlah sekadar cerita rakyat. Itu nyata, dan bisa jadi belum selesai. Malam berikutnya, aku kembali bermimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri di peron stasiun tua itu sendirian. Dari kejauhan, cahaya lampu kereta mulai tampak. Suara peluit panjang terdengar, lalu kereta tua itu berhenti tepat di depanku. Pintu gerbong terbuka perlahan, dan dari dalam muncul sosok wanita berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya tetap sama seperti sebelumnya. Ia mengulurkan tangannya padaku, lalu berkata lirih, "Ayo, waktunya pulang." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku tersengal, jantungku berdegup kencang. Tapi yang paling membuatku ketakutan adalah kenyataan bahwa di telapak tanganku ada bekas noda hitam seperti jelaga arang. Sejak mimpi itu, aku tidak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali aku memejamkan mata, selalu saja muncul bayangan stasiun tua dengan peron kosong yang seakan menungguku. Suara peluit kereta memekik, disusul gemuruh roda besi yang mendekat. Bahkan ketika aku bangun sekalipun, gemas suara itu masih terasa di telingaku. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku untuk kembali ke sana. Rio dan Fadli awalnya tidak percaya saat aku ceritakan tentang mimpi itu. Tapi ketika aku menunjukkan telapak tanganku yang masih meninggalkan bekas hitam aneh seperti arang, wajah mereka berubah pucat. Rio mencoba menertawakannya agar suasana tidak terlalu tegang, tapi jelas terlihat dari sorot matanya bahwa ia juga ketakutan.
Fadli bahkan langsung menyarankan agar aku pergi ke ustaz untuk diruqyah. Tapi entah kenapa dalam diriku justru ada dorongan aneh untuk kembali ke stasiun tua itu. Malam Jumat berikutnya, aku sudah tidak bisa menahan diri. Rasa penasaran jauh lebih besar daripada rasa takut. Aku mengajak Rio dan Fadli lagi, meski awalnya mereka menolak. Setelah aku bujuk dengan alasan ingin membuktikan apakah suara kereta itu benar-benar muncul setiap malam Jumat, akhirnya mereka setuju. Kami berangkat bertiga dengan motor, membawa senter, air minum, dan sedikit bekal doa di dalam hati. Begitu sampai di area stasiun, hawa dingin langsung menyergap tubuh kami. Udara di sana berbeda dengan udara malam di tempat lain. Rasanya berat, lembab, dan penuh dengan aroma besi berkarat bercampur tanah basah. Bangunan stasiun tampak semakin menyeramkan dalam gelap, dengan cat dinding yang terkelupas dan jendela kosong yang terlihat seperti mata mengintai dari kejauhan. Kami berjalan pelan-pelan menuju peron. Suara jangkrik mendominasi, tapi ada momen ketika suara itu berhenti mendadak, membuat suasana semakin mencekam. Aku menyalakan senter, menyorot bangku panjang di peron yang sudah lapuk dimakan usia, dan di sanalah aku melihatnya. Awalnya aku kira hanya bayangan, tapi semakin lama, bentuknya semakin jelas. Ada seseorang duduk di bangku itu. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh ala penumpang zaman dulu. Ia mengenakan kopiah hitam, membawa tas anyaman, dan duduk membungkuk seolah sedang menunggu kereta. Rio langsung menarik lenganku. "Lu lihat nggak? Itu ada orang." Suaranya nyaris berbisik. Aku hanya mengangguk. Tubuhku kaku. Fadli sudah mulai membaca doa pelan-pelan. Pria tua itu perlahan menoleh ke arah kami. Senyumnya samar, matanya sayu. Tapi dalam kegelapan ada sesuatu yang membuat wajahnya tampak tidak wajar. Seolah wajah itu bisa berubah bentuk setiap kali aku berkedip. Ia lalu berkata lirih. Suaranya serak seperti berasal dari dalam sumur. "Kereta sebentar lagi datang. Jangan sampai ketinggalan." Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Baru saja aku ingin mengajak teman-temanku lari, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Banyak sekali. Suaranya bergema di sepanjang peron, seakan ada puluhan orang berjalan bersamaan. Kami menoleh, dan di ujung peron, samar-samar terlihat bayangan-bayangan orang berjalan menuju arah kami. Bayangan itu semakin mendekat. Ada yang membawa koper, ada yang menggendong anak kecil, ada juga yang hanya berdiri diam dengan wajah kosong. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan suara selain langkah kaki itu. Rio mulai panik. "Gue nggak kuat, bro. Kita cabut aja, ayo." Tapi sebelum kami sempat bergerak, suara peluit panjang terdengar memekik memecah keheningan. Titit, diikuti getaran tanah di bawah kaki kami. Dari arah ujung rel, cahaya lampu besar kembali muncul, menyilaukan mata. Gemuruh roda besi terdengar semakin keras. Kereta itu datang lagi. Aku terpaku, tubuhku seolah tidak bisa digerakkan. Di dalam hatiku, ada perasaan aneh yang bercampur antara takut dan kerinduan. Seolah aku memang seharusnya berada di sana, menunggu kereta itu. Bayangan-bayangan penumpang tadi mulai naik ke peron. Mereka berjalan beriringan, wajahnya pucat, matanya kosong. Satu persatu mereka berhenti di bangku, berdiri di dekat kami. Bahkan ada yang berjalan menembus tubuh Rio. Temanku itu langsung menjerit ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Fadli sudah menangis. Komat Kamit membaca doa sambil memegang tanganku erat. Tapi aku malah tidak bisa bergerak, seakan ada sesuatu yang menahanku untuk tetap tinggal. Dari dalam kereta yang kini berhenti di depan peron, pintu gerbong terbuka perlahan. Dan dari sana, aku kembali melihat sosok wanita berambut panjang yang sama. Ia melambai pelan. Matanya kosong tapi senyumnya tetap lembut. Aku mendengar bisikan lirih di telingaku. "Ayo, waktunya pulang." Dalam sekejap, seluruh tubuhku terasa ringan, seakan aku ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku hampir melangkah menuju kereta itu, tapi Rio dan Fadli menahan lenganku. Mereka berdua berteriak bersamaan, "Jangan, jangan ikut." Aku terhuyung mundur, dan tiba-tiba semuanya menghilang. Cahaya lampu padam, suara kereta lenyap, peron kembali kosong. Hanya tersisa suara angin malam yang dingin menusuk. Kami bertiga langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan stasiun itu tanpa menoleh lagi. Nafas kami tersengal, jantung berdegup kencang, seolah kami baru saja lolos dari maut. Tapi aku tahu, di dalam hatiku, sesuatu sudah berubah. Ada ikatan yang terjalin antara aku dan kereta itu. Sesuatu yang membuatku yakin, aku belum benar-benar bebas.
karena di telingaku, suara bisikan itu masih jelas terdengar. Kereta akan selalu datang, dan suatu hari, kau tidak bisa menolak untuk ikut naik. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Meski kami berhasil keluar dari stasiun tua itu, aku merasa ada sesuatu yang tertinggal di sana, atau lebih tepatnya, ada sesuatu dari sana yang ikut terbawa bersamaku. Setiap malam, tanpa terkecuali, aku mendengar suara kereta dari kejauhan. Awalnya samar, hanya seperti bunyi roda besi menghantam rel. Tapi semakin lama, suaranya makin jelas, makin dekat, hingga kadang terdengar tepat di depan rumahku. Rio dan Fadli mengalami hal yang sama. Rio bahkan mengaku pernah terbangun tengah malam karena mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa, tapi dari kejauhan ia melihat kilatan cahaya lampu besar di jalanan gelap, persis seperti lampu lokomotif. Fadli lebih parah. Ia sering mimpi buruk didatangi penumpang-penumpang tanpa wajah yang berdiri di dalam kamarnya. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menatap dengan kosong, seolah menunggu. Aku sendiri, setiap kali tidur, selalu bermimpi berada di peron stasiun tua itu. Kereta datang, pintu terbuka, dan wanita berambut panjang itu selalu menungguku. Tangannya terulur, suaranya bergema lirih. Ayo, waktunya pulang. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin, tapi perasaan yang tertinggal justru semakin aneh. Seolah-olah aku mulai terbiasa dengan ajakan itu. Bahkan ada saat-saat di mana aku benar-benar ingin melangkah masuk ke dalam kereta tersebut. Suatu sore, kami bertiga sepakat untuk menemui seorang ustaz yang cukup dikenal di daerah Brebes. Namanya Ustaz Karim, orangnya tenang dan bijak. Kami menceritakan semua yang kami alami, dari awal hingga akhir. Ustaz Karim mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun menyela. Setelah kami selesai bercerita, ia menghela napas panjang lalu berkata, "Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Stasiun itu bukan sekadar tempat kosong. Itu gerbang. Kereta yang kalian lihat adalah kereta gaib, membawa arwah-arwah yang terjebak dalam perjalanan terakhir mereka." Aku merinding mendengarnya. Ustaz Karim menambahkan, "Sekali kalian melihatnya, mereka akan tahu kalian. Mereka akan mengikuti, memanggil, bahkan menarik kalian untuk ikut. Karena kereta itu tidak pernah berhenti mencari penumpang baru." Rio yang biasanya sok berani kini benar-benar pucat. "Terus, apa yang harus kita lakuin, Ustaz? Masa kita bakal diganggu terus?" Ustaz Karim hanya menggeleng. "Doa bisa menolong, tapi tidak bisa memutus ikatan yang sudah terjalin. Yang bisa kalian lakukan hanyalah menjaga diri. Jangan pernah lagi mendekati stasiun itu. Dan kalau mereka memanggil, jangan pernah menjawab. Sebab sekali kalian ikut naik, kalian tidak akan pernah kembali." Kami pulang dengan hati